Yang pertama apa tadi? Lupa dosa yang telah lalu. Yang kedua, menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebaikan. Ketiga, melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia, melihat kepada orang yang lebih bawah dalam urusan agama. Itulah 4 perkara yang menjadi penyebab celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al hadrat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'maluna. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para kiai beserta jajarannya, para asatidah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan salat kita, kajian kita, rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'dim semoga tercurah limpah pada faduka alam habibana karim wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang maqalah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu asyarah. Qala yang ke-15 ini akan menceritakan tentang tanda-tanda kecelakaan dan kebahagiaan. Tanda-tanda kecelakaan dan kebahagiaan.
Mungkin kebanyakan kita pasti menginginkan hidup kita itu bahagia. Bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Tapi ada sebagian orang yang menginginkan kebahagiaan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, celaka. Makanya kita harus tahu, harus mengerti, paham tanda-tanda kecelakaan dan juga tanda-tanda kebahagiaan, supaya kita tahu dan kita bisa mengantisipasinya ketika kita melaksanakan atau melakukan sebagian dari tanda-tanda kecelakaan. An Nabi alaihi salam, ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya baginda Nabi pernah bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Alamatus syaqawah, tanda-tandanya terjadi kecelakaan, arba'atun, itu ada 4 perkara. Ay minal umur, jadi ada 4 perkara yang menurut baginda Nabi tanda-tanda celaka. Yang pertama, nisyanud dzunubil madhiyah. Kemarin pun kita pernah menyinggung ini ya, kemarin. Nisyanud dzunubil madhiyah, tanda-tanda kecelakaan adalah yang pertama, lupa akan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tandanya kita celaka kalau kita lupa dosa. Kita lupa bahwa kita banyak dosa, banyak hilaf, banyak kesalahan. Kita menganggap bahwa diri kita itu paling bersih, paling benar, paling soleh, paling baik. Padahal dosa kita, kesalahan kita numpuk. Dia min ghairi nadamin alaiha, tanpa menyesal sama sekali. Itu ya, ini tanda-tanda bahwa kita celaka, Pak. Berarti yang harus kita prioritaskan adalah diri kita, bukan orang lain. Kita sering kalau urusan orang lain, dosa orang, pinter banget ngitungnya. Ngitung-ngitungnya pinter banget. Tapi kalau urusan dosa sendiri lupa. Ternyata dosa kita lebih banyak daripada dosa orang lain. Tetapi lupa. Nah ini lupa ini merupakan tanda bahwa kita celaka. Itu ya. Kalau orang tua kita dulu gitu ngomongnya banyakin ngaca diri gitu. Banyakin ngaca gitu. Maksudnya ngaca diri kita, ternyata banyak sekali gitu dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kesalahan-kesalahan kita itu segunung-gunung gitunya, banyak dosa. Makanya untuk memperbaikinya, untuk membersihkannya itu lama. Makanya gak ada urusan gitu. Atau nambah urusan kalau kita ngurusin urusan dosa orang lain. Nih ya, nisyanu dzunubil madiyah. Wahiyya aywal halu annaha, sedangkan dosa-dosa itu indallah, menurut Allah Ta'ala, mahfudhatun ay madbutatun bi'adadiha wa zamani wa mahariha. Padahal dosa-dosa kita itu tercatat dengan rapih, gak ada yang tertinggal, baik bilangannya berapa-berapanya itu ada, zamaniha, waktu kita melakukan dosa tuh ada catatannya, Pak. Atau mahaliha, di manakah tempatnya kita berbuat dosa, ya Allah.
komplit. Kita nggak bisa ngelak nanti di hadapan Allah, ketika kita dihisab, di sidang di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan kita ketika hidup di dunia. Masya Allah, kita nggak bisa ngelak karena hitungannya pas, waktunya jelas, dan juga tempatnya sudah ada nanti di sana. Gitu. Kapan kita melakukan dosa tersebut? Masya Allah. Masalahnya, makanya nggak ada gitunya, nggak ada kesempatan kita ngurusin dosa orang lain. Ternyata dosa kita itu ngejabrek banget, banyak sekali yang harus kita perbaiki, yang harus kita bersihkan dalam diri kita. Jangan sampai dosa-dosa ini nanti terbawa sampai akhirat, celaka nanti Pak ini. Ya, ini tandanya orang-orang yang celaka, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau bahasa kita ngelupain utang gitu. Padahal utang itu ada catatan. Pas ke warung kita bawa uang kok nggak dapat apa-apa. Pas tukang warungnya gitu, nih catatan si boy. Itunya catatan si boy. Lihat ya Allah, utangnya lebih gede gitu. Kita bawa ke warung 500.000, ternyata utangnya 2 juta. Ya iya gitu, masih kurang bahkan. Allahu Akbar. Ini ya, makanya hati-hati. Wa dzikrul hasanatil madiyah. Selanjutnya, tanda-tanda celaka itu adalah wa dzikrul hasanatil madiyah, menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah lalu. Sebut-sebut gitu. Ya Allah, diingat-ingat itu. Ke si anu sudah nolong gitu, sudah ngasih ke si anu, diingat. Tuh si anu juga itu, dulunya saya yang kasih. Gitu ya, kalau bukan karena saya, wah, nggak mungkin jadi orang ya, nggak jadi apaan gitu. Ini kadang mulut ini, ya Allah, ini kayaknya yang jadi Tuhan itu kita gitu. Perasaan itu, Allahu Akbar itu. Kita itu terlalu banyak mengaku itu saya, mengaku-aku gitu ya. Saya, kalau bukan saya, itu banyak sayanya. Gitu ya, pas kalau ditanya itu siapa saya, itu kita nggak bisa jawab sebenarnya gitu. Siapa saya, siapa kamu, itu nggak bisa jawab gitu. Tuh, ini tanda-tanda celaka nih ya. Jadi mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang sudah lalu. Kadang begitu, kalau dalam satu kondisi nih kita itu apa, tidak enak biasanya gitu ya, kita tidak enak oleh seseorang, terus seseorang itu banyak kita bantu, biasanya kita ngomong ya, nah ingat dulu, udah mulai ya, ingat dulu, gitu kan, kalau bukan saya, nah kan, kalau bukan saya tuh, udah hapus itu. Angus itu ya, kebaikan kitanya angus tuh mah. Ya Allah, sayang makanya. Kalau bahasa Quran mah bil manni wal ada gitu. Ngasih tapi diomel gitu. Ada ya, itu suka ngasih tapi ngomelnya gitu. Itu ya Allah, udah nih saya kasih, jangan datang lagi ya. Gitu. Ya Allah, gitu. Jangan sekali-kali lagi datang yo. Biasanya gitu, kita itu ada batasnya gitu ya. Kalau baik itu suka ada batasnya, dan juga suka ada apanya, timbal baliknya itu biasanya gitunya, jurus menghancurkan kebaikan maksudnya. Makanya Pak, hati-hati itu ya, hati-hati. Jadi ini tanda-tanda celaka. Wala yadri aku bilatil hasanatu amrudat. Tetapi atau padahal dia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima apa tidak gitu. Dia nggak tahu gitu, kebaikannya itu diterima Allah apa enggak gitu, akan ditolak gitu. Masya Allah. Ini harus jadi
evaluasi kita gitu ya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Itu ya hubungan kita dengan sesama kita. Padahal kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ngungkit-ngungkitnya. Betul enggak? Ini setiap hari Allah kasih udara, oksigen, pernah ngungkit enggak Allah? Enggak pernah. Enggak pernah Allah menyuruh kita ngitung-ngitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Asal nih kata Allah itu enggak usah dihitung. Asal kita pandai bersyukur. Ketika kita dikasih udara yang gratis nih, oksigen yang gratis, kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Itu yang sesuai dengan yang Allah kehendaki, itu yang Allah ridhai. Itu kita dikasih nikmat mata ini melihat ya Allah, nikmat gak Pak? Punya mata nikmat gak? Kita lihatnya, sebagian orang yang gak punya mata Pak, ya Allah. Atau bahkan ketika kita punya mata tiba-tiba sakit mata, kerasa gak? Ya Allah. Nah, Allah nggak pernah ngitung-ngitung gitunya nikmat mata itu, tetapi yang Allah ini syukurnya kita. Maksudnya apa? Mempergunakan nikmat mata kita untuk hal-hal yang baik, yang melototin istri orang begitu. Itu Pak Kirno ya, seorang melototin itu di HP kan, gitu gambar-gambar, emang istri siapa itu? Ya, itu artis-artis emang istri siapa? Ayo ya, insyaallah. Iya ya, itu dosa ya, itu dosa apa amal soleh ya? Tapi kita udah tahu kalau itu dosa, pada hobi banget kitanya. Ya Allah, ngeliatin istri orang. Ya coba kalau Allah kata Allah teh, pecak dong matanya sebelah pecaknya. Ya Allah, kerasa baru ya. Astagfirullahaladzim gitu, ya Allah sembuhkan mata saya ya Allah. Ini kalau Allah perhitungan, betul gak? Allah mau gak perhitungan, insya Allah. Makanya dalam satu kisahnya Ba'du Solihin, yang ibadah di atas gunung kagak tercampur kemaksiatan sama sekali, 40 tahun ibadah gitu ya, tanpa tercampur apa? Kemaksiatan. Pas meninggal di akhirat itu kata Allah, ya malaikat, bawa hambaku ini masuk ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku, dengan kasih sayang, itu kata Allah. Dibawalah si Ba'du Solihin itu menuju surga. Nah, Ba'du Solihin ini agak komplain sedikit gitu. Ya Allah, saya pengen masuk surga itu karena amalku. Itu agak sombongnya manusia lah, namanya juga manusia. Yang ada sombongnya gitu. Wajar, manusia itu ada sombongnya. Pas gitu oke. Kalau kata Allah itu sok malaikat, sekarang timbang amal 40 tahunnya yang tidak tercampur dosa itu ditimbang, dibandingkan dengan nikmat mata sebelah saja, nggak usah dua-duanya. Pas ditimbang dalam sakokan satu, nikmat mata sebelah, yang satunya amal solehnya 40 tahun yang tidak tercampur kemaksiatan. Ternyata lebih berat apa Pak? Nikmat mata yang sebelah. Ya Allah, amal ibadah yang 40 tahun kagak ada apa-apanya, Masya Allah, dibandingkan dengan nikmat mata sebelah. Masya Allah gitu ya. Kata Allah, udah bawa nih ke neraka sekarang mah dia gitu. Nangis dia. Ya Allah, udah masukin saya ke dalam surga birahmatik, dengan rahmatmu ya Allah. Itu ya. Karena masuk surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita nih ngamal soleh itu ya, jadi yang kita harapkan adalah ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau Allah hitungan, karena Allah mah tidak hitung-hitungan. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsu, itu kata Allah kan gitu. Seandainya ini kalau kamu ngitung-ngitung nikmatku la tuhsuha, pasti kamu tidak akan bisa menghitung.
Itu. Dan Allah tidak memerintahkan untuk menghitung nikmatnya, tetapi apa? Untuk mensyukuri nikmat. Itu kan? La in syakartum la azidannakum. Tuh. Kalau kamu pandai bersyukur, aku pasti tambah. Itu hebatnya Allah. Gitu ya. Jadi pasti ada balasannya gitu. Ketika kita bersyukur, Allah tambah lagi gitu. Tetapi seandainya kita kufur, enggak pandai bersyukur, maka kata Allah, inna azabi lasyadid. Ini yang paling berarti, ini ancaman. Jadi dalam ayat itu ini komplit janji dan ancaman Allah, wa'dullah wa wa'idullah. Jadi dua-duanya ada itu, janji Allahnya sama ancaman Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Iya. Nah, jadi di antara yang kedua tanda celaka itu adalah dzikrul hasanatil madiyah. Jadi mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan yang sudah lalu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tanda-tanda celaka adalah wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Masyaallah. Wa nadruhu, memandang, ilaman, kepada orang, fauqahu, yang ada di atasnya atau yang lebih tinggi daripadanya, fid dunya, dalam urusan dunia. Ini tanda-tanda orang celaka. Jadi ketika melihat urusan dunia, yang dilihatnya yang lebih atasnya gitu. Ya Allah, ini awasnya, hati-hati. Kadang itu kelakuan kita, kadang gitu. Lihat tetangga, waduh, udah ngebangun rumah lagi nih, rumah kita masih begini-begini aja. Ya Allah, kadang hati, ya Allah, benar itu. Ketika tetangga beli lagi mobil baru, padahal masih ngutang katanya. Masih ngutang lagi, kalau 5 tahun berarti berapa bulan tuh? Baru kebayar 1 bulan. Tetap aja kita suka siriknya. Ya Allah, orang lain punya motor baru, kadang kita, waduh, panas kadang gitu. Ya betul ya. Tapi kalau ngelihat orang lain ya tiap subuh sholat berjamaah, betul, tiap waktu berjamaah di masjid, nih tiap subuh duduk bareng-bareng ya, tuh ikutin pengajian, atau bersedekah sering, infaknya bagus itu. Tapi kagak ada dalam hati kita rasa ingin mencontoh mereka gitu. Malah ada kesirikan dalam diri kita gitu. Masya Allah tuh ya. Nih, jadi tanda yang celaka yang selanjutnya adalah melihat urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi. Masya Allah, stres Pak, betul gak? Stres itu ya. Bi an tawmaha an nadrullah walam yardobis. Jadi akhirnya kita itu tidak ridho atas apa anugerah nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Akhirnya kita tidak bersyukur. Tuh akhirnya gitu. Akhirnya kita tidak pandai bersyukur. Padahal kita itu lebih daripada orang lain gitu. Dibandingkan dengan orang lain kita itu masih lebih gitu. Karena kita ngelihatnya ke atas, makanya serasa itu kita paling rendah. Tuh, Masya Allah. Itu ya, padahal kita masih bisa makan, tidur masih nyenyak, betul gak? Saking nyenyaknya gitu, subuh lewat. Itu betul gak? Insya Allah saking nyenyaknya pas ngaji masih kayaknya tidur gitu, masih kurang gitu. Ya Allah, itu kita itu, Masya Allah. Saya pernah ngalamin, tuh di pondok kita ngerasain tidur di rumah yang kaplingnya saja itu sekitar 2M gitu, 2M. Gak tahu bang, kalau udah jadi bangunan gak tahu berapa mm-an gitu harganya. Ketika ngerasain apa ya tidur di kasur itu gak enak banget ya. Emang kasur orang lain ya.
Ya Allah, pengen ngerasain tadinya gitu, pengen ngerasain emang enak. Gak enak ternyata gitu. Ya kita emang biasanya kita ditikar gitu ya, tidur di bawah gitu. Pas tidur di atas itu malah sakit, badan itu sakit gitu. Memang nggak biasa, kayak biasanya tidur di bawah gitu. Santri namanya juga di mana juga jadi, betul gak? Jangankan sambil terlentang gitu ya, sambil duduk saja bisa tidur gitu. Bener ya? Ya Allah, sambil ada saya punya teman gitu ya. Ya Allah, saking hebatnya dia Abu Naum sebenarnya. Bapaknya tukang tidur. Waktu sholat subuh itu dia masih tidur. Orang lain udah pada kemana? Dia paling terakhir, paling husu dia sholat. Padahal tidur. Aduh, sholat subuh tidur gitu sampai orang lain udah gak pada ada gitu, dia masih sholat baik gitu. Allahu Akbar. Itulah nikmatnya, nikmat, masya Allah. Jadi ketika kita sudah biasa gitu menghadapi suasana seperti, jadi ketika kita menghadapi yang lebih enak itu kadang malah gak enak gitu sebenarnya gitu. Itu ya malah tidak enak. Bahkan Abah pernah menasehati, jadi belajarlah hidup susah. Itu ya, belajarlah susah, karena senang itu nggak usah diajar. Senang itu nggak ada pelajarannya nggak ada. Itu ya Allah. Yang harus kita belajar itu adalah susah. Kita mungkin pernah ya menghadapi hidup susah ya Allah dulu ya, pastilah. Semua orang pasti mengalami yang hidup susah. Ya Allah, susah makan dan sebagainya gitu. Menghadapi kehidupan romantika, kehidupan pasti menghadapi. Nah, pas saatnya kita menghadapi kesenangan, kita nggak usah belajar lagi gitu, hidup senang, bisa sendiri nanti juga. Gitu ya, masya Allah. Yang harus belajar itu adalah hidup susah. Itu. Gitu ya, harus dibiasain ya, sekali-kali gitu. Karena kehidupan ini ya berpasang-pasangan. Ada saat kalanya kita susah, tapi pada ada saatnya kita senang. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas. Ya Bu ya, karena ibu-ibu. Oh ada. Itu masya Allah. Kalau masa urusan bawah atas yang paling segot ibu-ibu. Terusin ya. Selanjutnya, wa nadharuhu ila man dunahu fid din, wa nadharu ila man dunahu fid din. Selanjutnya yang keempat terakhir, jadi pandangannya ila man dunahu fid din, kepada orang yang ada di sebawahnya fid din, di dalam urusan agama. Jadi kalau urusan agama dia ngelihatnya ke bawah seperti tadi gitu. Orang lain mau pada subuh-subuh itu pada sholat di masjid berjamaah gitu, bahkan sampai siangnya belum pulang-pulang sekarang gitu ya, masya Allah. Bahkan ada yang sampai jam 6 masih ada di masjid, jam 7, jam 8, hebat ya. Tapi ada gitu orang yang kagak ada terpengaruhnya hatinya gitu, betul nggak? Masya Allah. Itu kalau urusan dunia. Orang lain menyumbang berjut-jut gitunya, dia mah ya Allah biasa abu-abu deh, abu-abu lagi. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting ikhlas gitu ya, daripada banyak ngaku-ngaku baik itu kan biasa begitu ya, orang itu biasa begitu. Nyumbang itu satu sak, ngomongnya ya Allah udah ngatur-ngatur tukang dan sebagainya gitu, padahal nyumbangnya cuma yang paling parah nyumbang kagak, ngomongnya iya gitu. Ini yang paling parah. Ya Allah, ini orang nggak punya malu apa gimana ya? Itu masya Allah. Kita suka lucu ya kalau lihat orang gitu, masya Allah seperti ini nih. Jadi kalau urusan agama dia lihatnya ke bawah. Saya masih sholat di rumah juga gitu. Yang sebelah saya mah nggak pernah sholat ya, sholatnya sejumat sekali. Ya Allah, ini agama Islam baru ini.
Kayak kalau kan Nasrani gitu ya, seminggu sekali. Emang Nasrani seminggu. Masuk umat Islam cuma sejumat sekali. Itu masih mending. Ini mah 1 tahun 2 kali. Gitu, Masya Allah. Idul Fitri dan Idul, bahkan sekali Idul Adha doang. Idul Fitri macet di jalan gitu. Gitu, pulang kampung gitu. Lebarannya di jalan. Allahu Akbar. Situ. Nih ya. Awas. Jadi kalau urusan agama seharusnya kita melihatnya ke atas bukan ke bawah. Jadi kalau kita melihat nih kepada orang yang ada di bawah kita kalau urusan agama, berarti itu tanda apa? Tanda celaka itu. Awas ya, sing ingat itu tandanya celaka, berarti harus direnovasi itu. Itunya harus diperbaiki. Itu ketika kita punya pandangan seperti itu gitu ya, Masya Allah. Ini 4 hal ya yang menjadi penyebab dari kecelakaan gitu. Yang pertama apa tadi? Lupa dosa yang telah lalu. Yang kedua, menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebaikan. Ketiga, melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia, melihat kepada orang yang lebih bawah dalam urusan agama. Itulah 4 perkara yang menjadi penyebab celaka. Mudah-mudahan bisa diantisipasi ketika kita ada tuh satu gitu di antara itu. Harus benar-benar gitu ya, dibersihkan dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabuli jawab Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.